Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah jemaah. Yeay. Siapa nih di sini yang suka umbar-umbar janji manis? Alhamdulillah nggak ada ya, Masya Allah termasuk saya juga. Masalahnya nih ya gimana nih, hati-hati loh buat jamaah yang suka umbar janji manis. Kalau cuma angin doang, emang nggak takut apa nanti kalau di akhiratnya ditagih? Subhanallah, nauzubillah. Makanya deh pagi hari ini langsung aja kita bahas tema yaitu janji di dunia, gimana di akhiratnya. Masya Allah, boleh dong tepuk tangannya jamaah. Nah sebelum kita bahas pagi hari ini aku mau kasih lihat nih ada video tayangan yang harus kita semua tonton bareng-bareng ya jemaah. Berikut video tayangannya. Menjelang Pilpres 2024, 3 bakal calon presiden saling beradu janji manis politiknya. Janji-janji itu disampaikan dalam berbagai kesempatan secara terang-terangan. Ya begitulah orangnya kebanyakan suka janji ini, janji itu, ujung-ujungnya lupa sendiri sama janji yang pernah diucap. Nah pertanyaan aku Ustadz ya, orang kalau yang lupa sama janji yang pernah dia ucap itu apa sama saja dengan dia mengkhianati Allah? Iya. Nah silakan Ustadz penjelasannya. Terima kasih banyak. Izin Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Masya Allah tabarakallah, Islam itu indah mengingatkan kita akan janji-janji kita dengan mengangkat tema hari ini. Nah buat yang di rumah, yuk catat yuk janji-janji apa aja ya. Pernah mungkin kita janjiin orang daster kalau kita ke Jogja. Ya, atau apa oleh lain sebagainya, ingat. Dan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 91. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu sesudah engkau meneguhkannya. Sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Maka kalau berbicara tentang janji berarti Allah jadi saksinya. Kadang-kala kan wallahi, tallahi, billahi. Karena berikutkan dengan sumpah. Maka dalam hal ini barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim. Niscaya dia akan mendapatkan laknat dari 3. Siapa itu? Laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari manusia. Dan ingat ketika kita menjanjikan sesuatu orang masih berharap. Iya. Kadang-kala kita sudah lupa tapi orang masih ingat. Iya jadinya PHP begitu ya Ustadz ya. Iya. Oh, pernah. Gak mau cerita kalau kayak gitu. Terima kasih tapi penjelasannya, boleh tepuk tangan dong jamaah. Bener ya kalau kita janji tuh sebisa mungkin harus ditepati ya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu menepati janji kita ya, gak cuma angin doang. Masya Allah. Nah sekarang aku mau bertanya dengan Ustadz Syam. Ustadz izin bertanya dong. Siap. Jadi katanya nih ya, sebelum kita terlahir ke alam dunia ternyata kita tuh punya janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aku sendiri aja nggak inget Ustadz, janji apa ya kira-kira? Boleh dijelasin dong Ustadz, janji Baik. apa sih yang dimaksud? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabai guru-guru kami Ustaz Maulana, Habib Utsman, Betari, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة
القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Ayat ini menceritakan tentang janji yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua dan diingatkan kembali melalui Al-Qur'an. Makanya bagi orang-orang yang senantiasa membuka, membaca dan berusaha untuk mengamalkan Al-Qur'an tidak akan pernah lupa dengan janji tersebut. Ditanyakan oleh Allah, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Maka kita berjanji, qalu bala syahidna. Iya, betul. Tentu saja, ya Allah, Engkaulah Tuhan kami semua dan kami menjadi saksinya dan kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Bagi orang-orang yang beriman, yang mengaku mengimani daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengimani hari akhir, mengimani daripada keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dia mengimani janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji kita? Kita berjanji bahwa tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammadun Rasulullah, dan juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tiada lagi la nabiyya ba'dah, tiada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika kita sudah memahami janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan jauh sebelum kita dilahirkan di dunia, kata tadi Betari, kita lupa. Memang kita tidak sadar. Memang kita tidak sadar pada saat itu. Bagaimana cara menyadarkan kita? Adalah mempelajari agama, mempelajari ilmu. Setelah beriman apa yang harus dilakukannya? Oh, ternyata orang beriman itu sebelum dilahirkan di dunia dia sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kita pelajari, kita tahu janji kita, maka jangan pernah lagi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena antaqula yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat akan dipersaksikan, kenapa kau waktu di dunia tidak sholat? Kenapa kau tidak puasa? Kenapa kau tidak zakat? Kenapa kau mampu tapi tidak mau haji, tidak mau berangkat ke tanah suci? Maka itu semua akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab sebelum lahir pun kita sudah berjanji untuk patuh, tunduk, taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jadi salah satu janji yang pernah kita ucapkan adalah tidak menyekutukan Allah ya. Berjanji tiada Tuhan selain Allah, Masya Allah. Janji ini hanya bisa diyakini dengan keimanan. Keimanan. Karena kita lupa, dengan Iya, akal tidak benar. bisa. Tapi gitu. kalau iman kita kuat ya, Betul. Insya Allah, Masya Siap. Allah. Terima kasih Ustaz penjelasannya, boleh tepuk tangan jamaah. Masya Allah, emang ya orang tuh bermacam-macam. Ada yang dia janji tapi lupa. Tapi ada juga nih orang yang dia ingat nih sama janji dia, tapi dia juga sadar kalau dia tidak bisa merealisasikan janjinya. Nah, aku izin bertanya nih sama Habib Usman. Gimana nih caranya? Cara menebus kalau misalnya kita udah terlanjur janji, tapi kita nyadar nih, wah kayaknya kita nggak bisa nepatin janjinya. Gimana tuh, ada caranya nggak Habib? Silahkan penjelasannya. Ya, khair afwan Betari, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah penonton di rumah, penonton di studio pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk kehidupannya sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal. Ketika seorang berjanji, maka penuhilah janjinya. Ketika dia memiliki anaknya, keluarganya, saudaranya, penuhilah terhadap keluarganya, saudaranya, anaknya. Apabila keluarganya, saudaranya, anaknya ataupun ahli warisnya nggak ada, maka fakafaratuhu it'amu asyarah masakin. Maka dia mendapatkan kafarah, memberikan makan 10 miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dan dia memberikan makan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Jangan yang murah banget, ya kan? Jangan juga yang yang paling bawah banget, tapi yang ausat, yang tengah-tengah lah, nggak apa-apa sama yang tengah-tengah. Apa yang bagus lagi yang kamu biasa makan. Yang pulen ya pulen, jangan dikasih yang perak. Nah, terus bagaimana lagi? Au kiswatuhum, kalau kamu nggak mau ngasih makanan, nggak ada, kamu kasih pakaian. Au tahriru raqabatin. Jadi zaman sekarang nggak ada budak, nggak ada bebaskan budak. Faman lam yajid, apabila nggak mampu nih, fasyamu, maka kamu puasa salasati ayyam, 3 hari lamanya, atau 3 hari kalau bisa 3 hari berturut-turut lebih bagus. Barang siapa yang nggak sanggup juga, maka ngapain nih?
Kalau nggak sanggup juga? Hah? Puasa tiga hari. Itu udah yang paling terakhir. Yang demikian itu adalah apa? Kafarat sumpah yang nyata bagimu ketika kamu langgar. Kalau kamu melanggar sumpah, maka yang pertama kasih makan 10 fakir miskin. Atau kamu memberikan pakaian terhadapnya. Atau kalau misalkan kamu nggak mampu juga, kamu berpuasa 3 hari berturut-turut. Karena zaman sekarang udah nggak ada budak. Yang demikian tersebut adalah kafarah penebus daripada sumpah-sumpah yang kamu langgar. Oleh karena itu, jangan sembarangan berbicara. Jangan sembarangan mengumbar janji. Jangan sembarangan mengumbar gombal. Kalau gombal nggak jadi masalah, janji ini yang bermasalah. Kalau gombal biasa digombalin ya Bu? Enggak, saya mah cuma ditanya bapak kamu gitu mulu. Kenapa bapak saya? Masya Allah. Terima kasih Habib, penjelasannya boleh tepuk tangan dong jamaah. Masya Allah. Oh iya, wah ada pertanyaan heboh nih kayaknya ini buat Ustadz Maulana. Memang Ustadz, ada? sini aku bacain dulu ya sebentar ya. Dari Instagram @fajrina_mustika. Ustadz Maulana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Katanya janji mau cariin jodoh buat saya. Mana Ustadz, ini udah mau lebaran, saya belum juga punya pasangan. Aduh, gimana tuh ditagih Ustadz? Mohon maaf. Kenapa Kapan ya saya janjikan dia? Kayaknya mungkin Ustadz Maulana yang lain. Ah iya bener banget tuh. Masa sih mohon saya, maaf ya Teh saya ya. aja belum dapat. Malah aduh mohon maaf ya Teh ya kalau Ustadz Maulana yang satu ini mah insya Allah nggak akan pernah ingkar janji ya. Nah seperti sekarang ini kita janji kita akan kembali lagi. Oh, iya. Jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba lihat dulu ya Allah.